Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Hi, hello, welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hai there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. On this lovely day, we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi atau inti materi kita hari ini, don't forget to like, share, and subscribe this video. Okay, so for today we are going to discuss about superlative degree. Jadi seperti apa itu? Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi superlative degree, superlative compares more than two things. Jadi membandingkan lebih dari dua hal. Dua hal di sini bisa kita membandingkan orang, benda, tempat, perbuatan, atau hal yang lainnya. Oke, jadi kalimat di sini yang akan kita pelajari hari ini adalah kalimat perbandingan. Contohnya, Ana lebih pintar atau Ana adalah siswa yang paling pintar di kelas. Itu kan membandingkan, kita bandingkan orang yang lain dengan yang lainnya. Kita membandingkan satu orang dan orang yang lainnya. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa mungkin anandaku menyadari bahwa ini adalah masuk dalam salah satu materi bahasa Inggris. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat perbandingan atau superlative degree. Nah, karena berdasarkan namanya katanya adalah super, makanya ini disebut dengan to tell the highest condition, atau untuk memberitahukan atau menyatakan atau mengungkapkan kondisi yang paling. Oke, yang paling, ada kata paling, contohnya paling tinggi, paling pintar, paling cantik, paling gagah, ada kata paling. Berarti kalau paling itu bukan lagi membandingkan satu dan satunya atau satu dan yang lainnya. Jadi bukan lagi membandingkan dua hal. Contohnya kita bandingkan A dan B, atau kita bandingkan Tina dan Tini. Tapi kita sudah membandingkan lebih daripada dua. Contohnya, kita bandingkan A dengan B, C, D, E, dan yang lain. Kita bandingkan Tina dan teman-teman kelasnya. Berarti teman kelasnya bukan satu orang dong. Berarti bisa lebih daripada satu. Makanya itu disebut dengan superlative degree. Untuk mengungkapkan atau menceritakan atau menyatakan kondisi yang paling. Oke, jadi dia membandingkan lebih daripada dua hal. Oke, jadi dalam bentuk perbandingan ini kita akan membandingkan bukan hanya membandingkan orang, tapi bisa juga membandingkan benda, tempat, perbuatan, dan yang lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya untuk hari ini. So, di sini Miss sudah memberikan 5 numbers for the example. Jadi, number 1, he is the scariest actor in this film. Jadi, dia adalah aktor yang paling menakutkan atau paling mengerikan di film ini. Nah, berarti tidak ada yang kalah mengerikan aktor ini. Makanya dia disebut dengan superlatif. Super. Oke, jadi dia super. Tidak ada lagi melebihi ini. Oke? Yang kedua, the cat is the smartest animal in the show. Kucing ini adalah hewan yang paling pintar di pertunjukan ini. Berarti tidak ada lagi hewan yang mengalahkan pintarnya ini kucing. Makanya kita sebut dengan superlative degree. Kalimat perbandingan yang akan menceritakan atau mengungkapkan highest condition atau kondisi yang paling tinggi. Next, she is the prettiest supermodel. Jadi dia adalah supermodel yang paling cantik. Jadi tidak ada lagi melebihi atau yang bisa mengalahkan atau yang bisa tanding cantiknya ini supermodel. Oke? Next, number 4. I am the tallest student in my class. Saya adalah siswa yang paling tinggi di kelasku. Berarti yang lain itu tidak ada kalah tinggi, Kak, atau tidak ada yang mengalahi atau menandingi tinggiku di kelas ini. Oke? Next, they have the biggest house in town. Mereka memiliki rumah yang paling besar di kota. Berarti rumahnya orang yang lain tidak ada yang lebih besar dari rumahnya mereka.
Oke? Nah, makanya kita sebut dengan kalimat superlatif. Jadi menceritakan atau mengungkapkan, menyatakan kondisi yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang bisa menandingi atau menyaingi perbandingan tersebut. Oke? Nah, untuk itu dalam mengubah kata tersebut, kita tidak bisa langsung menambahkan saja langsung EST. Oke, yang mungkin seperti anandaku di sini bisa lihat, dia identik dengan akhiran EST. Ada semua EST di akhirnya, oke? Jadi tidak serta-merta, tidak langsung saja kita tambahkan EST di setiap akhir katanya, atau di setiap akhir kata sifatnya. Scary menjadi scariest, smart menjadi smartest, pretty menjadi prettiest, tall menjadi tallest, atau big menjadi biggest. Ada beberapa aturan, ada beberapa rules yang perlu kita perhatikan. Oke, tapi sebelum itu, Miss ingin mengingatkan bahwa sebelum kita mengubah kata sifat tersebut menjadi kata sifat superlatif, kita perlu memperhatikan penggunaan to be atau penggunaan kata bantunya. Oke, jadi kata bantu yang kita akan gunakan di sini adalah am, is, dan are. Am, is, dan are ini disesuaikan dengan subjek yang akan kita gunakan atau subjek yang mendahului yang ada di depan kalimat tersebut. Oke? Next, kita masuk ke rules yang perlu kita perhatikan dalam mengubah kata sifat. Kita tidak hanya langsung menambahkan EST saja, ada harus yang perlu diperhatikan oleh anandaku. Contohnya, ketika dia kata tersebut atau kata sifat tersebut berakhiran dengan huruf mati, oke? Jadi huruf mati itu huruf atau yang biasa disebut dengan huruf konsonan itu selain daripada huruf A, I, U, E, O. Huruf A, I, U, E, O kan disebut juga dengan huruf vokal atau huruf hidup. Berarti selain daripada A, I, U, E, O itu ya disebut dengan huruf mati atau huruf konsonan. Jadi ketika dia berakhiran dengan huruf konsonan atau huruf mati dan didahului oleh huruf vokal, maka huruf konsonan yang ada di akhir kata tersebut harus digandakan. Contohnya, big menjadi biggest. Tambah langsung G baru EST, tidak langsung ditambahkan EST, big tambah saja ST. Tidak ya. Jadi big, biggest. Fat, fattest. Bisa dilihat akhiran konsonan, huruf konsonan didahului dengan huruf vokal atau huruf hidup. Oke, jadi big artinya besar, tapi ketika kita menambahkan mengubahnya menjadi biggest, berarti artinya paling besar. Oke, fat, gemuk, kita ubah menjadi fattest, berarti paling gemuk. Oke, jadi EST di sini bisa kita artikan sebagai kata paling, bisa bermakna paling. Oke. Next, aturan yang kedua, ketika kata tersebut, adjektif tersebut berakhiran huruf E, oke, jadi huruf E, langsung saja kita tambahkan EST. Tidak boleh lagi atau tidak perlu lagi kita tambahkan huruf EST, tapi langsung saja ditambahkan S dan T. Contohnya, brave menjadi bravest. Large menjadi largest. Jadi brave, berani. Kalau ditambahkan EST menjadi paling berani. Large, besar, luas. Kita berubah menjadi largest, paling luas, paling besar. Oke? Nah, di sini kita lihat dia berakhiran huruf E. Makanya kita tidak perlu lagi menambahkan EST, tapi langsung saja kita tambahkan S dan T karena dia sudah berakhiran huruf E. Oke? Next, aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga yaitu ketika katanya berakhiran huruf Y, oke? Jadi ketika huruf tersebut berakhiran huruf Y, sebelum kita menambahkan EST, kita ubah dulu huruf Y tersebut menjadi huruf I. Contohnya, dry. Nah, ada kan di sini akhiran hurufnya Y. Sebelum kita kasih EST, kita ubah dulu huruf Y ini menjadi huruf I, menjadi dries. Dry, kering. Dries, paling kering. Easy, mudah.
Kita ubah huruf Y-nya dulu menjadi huruf I, lalu kita tambahkan EST berubahlah maknanya menjadi easiest atau paling mudah. Easy, gampang, mudah menjadi easiest, paling gampang atau paling mudah. Oke? Dan yang terakhir, ketika adjektifnya terdiri dari suku kata yang dua suku kata yang berakhiran huruf ER, LE, dan OW, maka kita akan menambahkan huruf ST. Contohnya, simple. Dua suku kata itu seperti ini. Simple. Oke, jadi cara bacanya seperti itu. Terdengar seperti dua suku kata. Simple. Narrow. Tidak seperti ini tadi. Ini kan big, fat. Coba kita hitung, nak. Big, fat. Brave, large. Dry, easy. Beda dengan simple. Dia ada dua ketukan. Simple. Narrow. Oke? Jadi dia tidak satu ketukan. Contohnya seperti big, fat, brave, large, dry, dan easy. Kalau misalnya dia dimaksud dengan dua suku kata ini dua ketukan, contohnya simple. Kita tidak bilang simple. Tidak, jadi simple. Jadi terdiri dari dua ketukan. Simple, simples. Jadi sederhana, diubah, ditambahkan menjadi EST menjadi simples. Berarti dia berubah maknanya menjadi paling sederhana. Oke? Jadi ini adalah beberapa aturan yang perlu Anandaku ingat sebelum menambahkan huruf EST atau mengubah adjektif menjadi superlatif. Oke? Jadi untuk tugas kita hari ini, silahkan change the words into superlative forms. Jadi ubahlah kata-kata di bawah ini menjadi bentuk superlatif. Jadi seperti apa tadi? Menambahkan EST. Tapi perlu diperhatikan ada beberapa aturannya tadi. Silahkan diperhatikan kembali aturan-aturan apa sebelum menambahkan EST pada akhir katanya. Oke, jadi silahkan dikerjakan. Hanya ada 5 nomor. Number 1 until number 5. Tetap dituliskan soalnya sebelum dijawab. Oke, jadi write down the questions first before answer the question. Jadi pastikan untuk menulis dulu soalnya sebelum dijawab. Jadi tidak bisa langsung dijawab sebelum dituliskan soalnya. Oke? Jadi kalau ada yang menuliskan langsung jawabannya, misalkan memberikan pengurangan poin untuk tugas tak hari ini. Jadi silakan dikerjakan number 1 until number 5, ditulis dulu soalnya sebelum dijawab. Setelah itu bisa difoto lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan your name and your class, nama dan kelasnya dari mana. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana pada saat mengirimkan tugas sehingga memudahkan Miss untuk langsung mengambil skor dari tugas atau latihannya hari ini. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom. And I'll see you in the next meeting in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone. Bye-bye.